sebelum kita lanjut ke video penayangan praktikum difusi dan osmosis, kita kenalan dulu yuk. Nah, berkenalannya sudah kan? Sekarang, apa saja ya yang jadi tujuan dari praktikum kali ini? 1. Memahami konsep difusi dan osmosis dalam sel hewan dan manusia. 2. Mengamati perubahan morfologi sel akibat perbedaan konsentrasi larutan. Dan yang ketiga, menganalisis efek osmosis pada eritrosit dalam berbagai larutan. Nah, berikut ini adalah daftar beberapa bahan larutan dan alat yang akan digunakan dalam praktikum kali ini. Usahakan tetap steril dan terjaga kebersihannya. Ambil sampel darah dari ikan lele serta darah manusia, lalu teteskan pada objek kelas. Nah, untuk praktikum pada epitel pipi, siapkan satu cotton bud, lalu korek-korek bagian dalam pipi. Kemudian letakkan pada objek kelas yang telah ditetesi methylene blue. Tambahkan larutan yang sudah disiapkan, hanya setetes dan tutup dengan cover glass. Amati di bawah mikroskop, lalu catat bentuk perubahan sel pada setiap larutan yang diujikan. Nah, pada reaksi ini terjadi reaksi krenasi. Krenasi sendiri adalah kondisi di mana sel, terutama sel darah merah, mengecil dan mengkerut akibat kehilangan air. Hal ini terjadi ketika sel ditempatkan dalam larutan hipertonik, yaitu larutan yang memiliki konsentrasi garam atau zat terlarut yang lebih tinggi dibandingkan dengan cairan di dalam sel. Nah, pada larutan NaCl 0,9% tidak ada reaksi yang signifikan terjadi pada reaksi ini. Pada larutan aqueous, air akan masuk ke dalam sel karena konsentrasi air di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel. Proses ini menyebabkan sel hemolisis atau pecah karena tekanan osmosis yang menyebabkan sel eritrosit terlalu banyak mengisi air dan tidak dapat menahan tekanan tersebut. Nah, sel-sel epitel juga sebenarnya mereka itu menyerap air dan melakukan proses osmosis lalu membengkak. Namun, jika dibandingkan dengan sel eritrosit, sel epitel mungkin tidak mudah pecah karena memiliki struktur yang lebih kuat. Nah, pada cairan NaCl 0,9% sebenarnya terjadi proses osmosis, tetapi tidak terjadi secara signifikan dan sel tetap dalam bentuk normalnya seperti ini. Sama seperti kebanyakan sel-sel lainnya, sel epitel pun mengalami osmosis yang kerut atau terhidrasi dalam larutan hipertonik. Ketika ditetesi larutan NaCl 5%, reaksi yang terjadi pada sel darah merah eritrosit manusia sama seperti yang kebanyakan terjadi pada sel-sel lainnya, yaitu mengalami proses krenasi atau penyusutan pada sel darah merah. Sama seperti kebanyakan reaksi lainnya, sel eritrosit yang diberikan reaksi aqueous juga mengalami hemolisis. Begitu pula dengan larutan NaCl 0,9%, tidak terdapat perubahan yang signifikan dikarenakan tidak mengandung air terlalu banyak dan tidak mengandung garam terlalu banyak juga. Nah, setelah ini kita masuk ke pembahasan. Pada larutan hipotonik, sel darah merah mengalami mengembang dan kemungkinan pecah karena air masuk ke dalam sel. Lalu, pada larutan isotonik, sel darah merah tetap normal, tidak mengembang ataupun menyusut. Lalu yang terakhir, pada larutan hipertonik, sel darah merah menyusut karena air keluar dari sel. Pada larutan hipotonik, air masuk ke dalam sel, memungkinkan sel menjadi mengembang dan terkadang pecah jika air yang masuk terlalu banyak dalam kapasitas sel. Lalu jika pada larutan isotonik tidak ada pergerakan air sehingga sel tetap normal dalam bentuknya seperti pada umumnya. Lalu ketika pada sel yang ditetesi larutan hipertonik, air keluar dari sel menyebabkan sel menyusut dan seperti mengkerut. Implikasi dari fenomena ini adalah bahwa larutan yang digunakan dalam pemberian infus atau transfusi darah harus memiliki konsentrasi yang sesuai dengan konsentrasi darah manusia atau isotonik untuk menghindari kerusakan pada sel darah merah. Nah,
Nah, sel mengalami krenasi karena kehilangan air dan menyusut yang disebabkan oleh tekanan osmotik larutan yang lebih tinggi daripada tekanan osmotik sel. Hal ini terjadi ketika sel darah merah ditempatkan dalam larutan hipertonik seperti NaCl 5%. Bagian struktur sel yang mengalami krenasi adalah membran plasma. Sel mengalami lisis karena menyerap air dan mengembang sehingga membran plasma pecah. Hal ini terjadi pada cairan Aqueous. Bagian struktur sel yang mengalami lisis terjadi pada membran plasma. Pada proses difusi, pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Lalu pada osmosis, kebalikannya yaitu pergerakan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel.